pendengar dan sanak perompak sabratan, sudah kita dengarkan tadi Basair Melayu Banjar yang sudah dibawakan oleh Bapak Yusliani Nur, kemudian Bapak Nurmansah, Bapak Abdul Jalil, dan Bapak M. Sani. Dan syair yang dibawakan pada malam ini ada 3 versi ya. Mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Yusliani Nur. Setelah kita dengarkan syair Melayu Banjar pada malam ini, pada saatnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang inti dari syair tadi yang akan disampaikan oleh Bapak Yusliani Nur. Dan malam ini temanya adalah Islam di Banjarmasin dan Kesultanan Banjar. Pak Yusliani Nur, saya lupa ini. Apa namanya? Syair dibawakan tadi itu apa saja, Pak? Syair yang pertama itu saya bawakan tadi dengan irama Batang Banyu. Oh, irama Batang Banyu ya. Kemudian yang kedua dari Guru Nurman tadi irama Tengah Malam. Irama Tengah Malam, okay. Yang ketiga dari Pak Abdul Jalil yakni irama Tingkalung Sangkut. Tingkalung Sangkut ya. Iya, Pak. Tingkalung Sangkut. Kemudian yang terakhir dari Muhammad Sani tadi lagu Hujan Tengah Hari. Hujan Tengah Hari. Kemudian tema yang diangkat malam ini adalah Islam di Banjarmasin dan Kesultanan Banjar, Pak ya. Betul. Nah, mungkin Pak Yusliani bisa memaparkan untuk pendengar kita, Pak. Silakan. Baiklah, bahwa malam ini kita mengangkat tema tentang Islam dan Kesultanan Banjar. Kita harus memahami bahwa sumber yang kita pakai ini sebetulnya pertama itu adalah tutur candi, yang kedua hikayat Banjar, yang ketiga hikayat Lambung Mangkurat, beserta bukti-bukti arkeologis yang memang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di kawasan Negara Daha, Muara Bahan, dan juga di Banjarmasin. Kita harus mengawali dulu dengan situasi di Negara Daha, bahwa di Negara Daha itu terjadi satu intrik yang diawali dengan satu persoalan di mana Pangeran Tumenggung ingin sekali menguasai kerajaan Negara Daha. Antara sumber hikayat Banjar dengan tutur candi memang berbeda. Kalau hikayat Banjar, Pangeran Tumenggung ini adalah anak Pangeran Sukarama. Jadi dari Sekar Sungsang memiliki 2 orang anak. Yang pertama Pangeran Sukarama dan yang kedua Pangeran Bengawan. Pangeran Sukarama memiliki 3 orang anak, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh Baranakan. Sedangkan Pangeran Bengawan memiliki seorang anak yang bernama Menteri Alu. Putri Galuh Baranakan kawin dengan Menteri Alu melahirkan Pangeran Samudra. Jadi kalau berdasarkan hikayat Banjar, Pangeran Samudra atau yang nanti bergelar Sultan Suryansa itu adalah cucu dari Maharaja Sukarama. Kalau berdasarkan tutur candi, maka Sekar Sungsang itu memiliki 3 orang anak, yakni Ratu Lamak, Raden Menteri, dan Raden Santang. Raden Mantri memiliki 2 orang anak, yakni Pangeran Tumenggung dan Pangeran Sukarama. Pangeran Tumenggung kawin dengan Ratu Intan melahirkan Pangeran Samudra. Karena yang dipakai oleh masyarakat Banjar itu sudah banyak mengakui bahwa Pangeran Samudra itu adalah cucu Maharaja Sukarama dan anak kemenakan dari Pangeran Tumenggung, maka yang kita pakai itu adalah hikayat Banjar sesuai dengan disertasinya Ras ya, yang telah membuat sebuah telaah tentang hikayat Banjar. Dan ini juga rupanya para sejarawan dari Jawa juga banyak menggunakan hikayat Banjar. Oleh sebab itu, kita gunakan plot berdasarkan hikayat Banjar.
Sementara itu Hikayat Lambung Mangkurat itu lebih juga menggunakan plot Hikayat Banjar. Diceritakan bahwa sebetulnya Pangeran Tumenggung ingin sekali menguasai tahta. Padahal dia tidak diberi hak, karena memang dia bukan orang yang berhak. Pada waktu itu yang diangkat itu adalah saudaranya, yakni Pangeran Mangkubumi. Ketika itu Pangeran Tumenggung membuat satu siasat, yakni mengadakan sebuah pesta. Di dalam pesta itulah kemudian diadakan bermacam-macam permainan, termasuk topeng, wayang, dan seterusnya. Satu sumber mengatakan bahwa di dalam peristiwa ini, Pangeran Mangkubumi terkena racun beserta seluruh keluarganya yang menghadiri pesta. Satu sumber dari Hikayat Banjar juga menyatakan bahwa sebetulnya Pangeran Mangkubumi ini memiliki seorang hamba sahaya. Kata orang sekarang itu pembantu rumah tangga yang namanya si Harum. Kemudian Pangeran Tumenggung, saudaranya Pangeran Mangkubumi, pada waktu itu kita ketahui Pangeran Mangkubumi itu adalah raja di negara Daha. Maka Pangeran Tumenggung ini memiliki seorang pengawal yang namanya Si Saban. Ada affair di situ antara Si Saban dengan Si Harum. Dan ketahuan Pangeran Mangkubumi, akhirnya Si Saban itu ingin dihukum. Begitu juga Si Harum ingin dihukum oleh raja pada waktu itu. Kemudian Pangeran Tumenggung mengatur siasat bagaimana Si Saban ini tidak terkena hukuman, Si Harum juga tidak terkena hukuman, Si Saban juga tidak terkena hukuman. Maka kemudian diberilah raja itu dengan beberapa emas ya, sebagai persembahan bahwa mohon minta ampun dan seterusnya, sehingga akhirnya raja hanya memberikan hukuman bagi Si Harum itu tidak boleh keluar rumah. Seiring dengan itu, Pangeran Tumenggung mengatur siasat pula bahwa dia menghasut Saban. Wahai Saban, apabila kamu tidak membunuh Pangeran Mangkubumi, maka kamu akan dibunuhnya dan Si Harum akan dibunuhnya. Maka kamu harus membunuh Pangeran Mangkubumi, waktu itu raja sekali lagi di negara Daha. Pangeran Tumenggung menyerahkan sebuah keris yang bernama keris Malila. Keris Malila. Malila. Keris Malila ini kemudian dibawa oleh Si Saban, dan akhirnya Si Saban melihat pada saat di pesta, ini satu sumber tadi, pada saat di pesta, Pangeran Mangkubumi itu dalam keadaan mabuk, maka kemudian, ini raja mabuk ya, di kejadian itulah kemudian keris Malila itu ditancapkan ke dadanya raja, yakni Pangeran Mangkubumi, raja di negara Daha. Pada saat itu juga beberapa orang-orang dari pasukan Pangeran Mangkubumi juga dibunuh juga. Si Saban kemudian melarikan diri dan naik ke rumah Pangeran Tumenggung. Akhirnya Si Saban pun dibunuh oleh Pangeran Tumenggung. Ini persis peristiwa hampir sama dengan cerita Kin Arok ini. Cerita Kin Arok. Berarti pada waktu itu istana negara Daha dalam keadaan kisruh, di mana raja pada waktu itu sudah wafat atau sudah mangkat karena terbunuh. Maka kemudian Pangeran Tumenggung mengangkat dirinya sebagai raja. Tetapi Pangeran Tumenggung karena dia tidak berhak, maka mahkota kerajaan itu tidak bisa, ujar orang Banjar itu kada rasok di kepala. Bahkan ketika penobatan dia menjadi seorang raja, alat-alat musik tetabuhan, gala ganjur, rarasati, gong paradah dan seterusnya tidak berbunyi. Karena memang dia tidak berhak menjadi seorang raja. Nah, di saat dalam keadaan seperti itu, Pangeran Tumenggung semakin juga marah. Tentu dia tahu bahwa
Maharaja Soekarama itu sudah bertitah bahwa sepengganti Pangeran Mangkubumi ketika dia wafat, yang berhak menjadi Raja Daha itu adalah Pangeran Samudra. Pangeran Samudra ini masih anak-anak. Dengan segera Patih Arya Trenggana menghanyutkan Pangeran Samudra dengan perahu. Akhirnya Pangeran Samudra itu hanyut sampai ke Balandean. Di Anjir, kawasan Anjir Balandean. Ya. Situasi itu kemudian yang harus kita pahami di bandar di Banjar, yakni di kawasan Kuin. Pada waktu itu ada seorang tokoh masyarakat yang namanya Patih Masih. Masih itu berasal dari bahasa Ngaju yang artinya Melayu. Jadi Patih Masih itu adalah Patih Melayu. Kalau di dalam pandangan saya, sebetulnya Patih Masih ini adalah seorang saudagar kaya. Jadi bukan orang Banjarmasin asli, Pak. Patih Masih. Yang namanya orang Banjar itu Pak memang campuran. Oh gitu. Campuran memang. Iya, iya. Jadi yang dimaksud Melayu ini kemungkinan besar dia Melayu dari Malaka. Saudagar. Ya, saudagar. Ya. Saudara dari Malaka. Ya. Tidak mungkin dia seorang nelayan sungai. Bahkan saya sependapat dengan pandangan Dr. Pratikno bahwa kemungkinan kalau orang-orang seperti ini itu namanya Jung of the Lord. Jadi dia adalah raja pemilik perahu. Ya. Jadi dia saudagar kaya dan dia memimpin para patih di Kuin, yakni Patih Muhur, Ya. Patih Balit, Patih Balitung, Patih Kuin, dan seterusnya. Dia pemimpinnya. Ya. Pada waktu itu, para patih di Kuin ini setiap tahun pasti mengantar upeti ke negara Daha. Negara Daha itu ya di negara sekarang. Iya, iya. Upeti itu dirasakan oleh Patih Masih terasa berat. Maka kemudian mereka bersepakat bahwa sebaiknya kita di sini mencari raja saja. Ini kita cari raja saja. Kebetulan terdengar kabar bahwa cucu Maharaja Soekarama itu dilarutkan. Maka pasukan-pasukannya dengan menggunakan perahu mencari di mana itu Pangeran Samudra. Maka ketemulah Pangeran Samudra itu di kawasan Balandean, di kawasan Anjir. Dilihat dari atas ya, dari kepala sampai ke kaki. Ternyata memang tokoh ini, memang pemuda ini betul-betul berkarisma. Iya, iya. Segeralah kemudian dibawa ke Patih Masih. Patih Masih bertanya, wahai anak muda, siapakah kamu? Pangeran Samudra yang pada waktu itu bernama Raga Samudra, tidak mau dia menyatakan dirinya sebagai keturunan raja. Karena khawatir nih kalau dia juga dibunuh. Padahal nih Patih Masih sedang mencari sosok seorang raja di Muara Kuin. Lalu kemudian dibujuklah dengan cara berbagai macam cara dan akhirnya Raga Samudra mau mengakui bahwa dia adalah memang Maharaja Soekarama. Kalau begitu kata Patih Masih, ini kita rajakan, kita jadikan raja. Pada saat pengangkatan dia menjadi raja oleh kelompok Patih Masih, maka itu diperkirakan tahun 1520. Pada saat pertama. Abad 15. Awal abad 16. Awal 16. Ya, awal 16. Jadi 1520 itu awal abad 16. Kemudian setelah Raga Samudra ini kemudian dilantik menjadi bernama Pangeran Samudra karena dia sudah bergelar menjadi raja, lalu dia diangkat menjadi sebutannya Pangeran. Pangeran Samudra. Ketika itu Pangeran Tumenggung, sang paman, mendengar kabar, ini rupanya anak kemenakanku di Muara Banjar ini dijadikan raja. Kita serang. Maka pada waktu itu terjadilah peperangan pertama. Peperangan pertama itu diperkirakan antara Marabahan sampai ke kawasan Anjir. Di dalam peperangan pertama ini sebetulnya boleh kita katakan tidak ada yang kalah. Jadi status quo. Tidak ada yang kalah. Makanya bertahun-tahun lamanya saling intai-mengintai.
akhirnya kehidupan susah. Karena wilayah Banjarmasin itu sebetulnya adalah wilayah bawah ya. Dia selalu menerima suplai dari kawasan hinterland, kawasan-kawasan hulu. Karena kita tahu sejak zaman dahulu, bahkan kalau menurut saya, mengapa Empu Jatmika menjadikan kawasan Amuntai, kawasan negara itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan? Karena rakyat di situ memiliki basis dukungan logistik. Karena menurut saya rakyat di daerah itu sudah pandai membuat sistem pengairan sawah dengan sistem handir, surjan dan sebagainya itu. Kita tahu kawasan negara sampai sekarang ini terkenal dengan Gumbili Negara. Iya kalau, nah segala macam kawasan negara ini kaya sebetulnya dengan yang namanya hasil buminya. Hasil bumi lahan basah. Nah itu hasil bumi lahan basah. Karena kekayaan inilah menurut saya maka dia di situ eksis bisa dijadikan sebuah kerajaan atau kesultanan. Karena dalam teori ketatanegaraan dan pemerintahan, sebuah pemerintahan itu tidak bisa berdiri tanpa adanya dukungan logistik. Nah pada saat itu kita memahami yang namanya Kuin, itu adalah daerah tepi laut. Sangat sedikit mereka bisa menanam. Walaupun demikian saya yakin suku-suku awal itu sudah memiliki kepandaian dengan sistem surjan. Mereka menanam pohon nyul, pohon kelapa, mungkin menanam pisang dan seterusnya. Tetapi tidak mencukupi. Jadi pada saat status quo ini, biasanya orang negara Daha itu mendapatkan acan, terasi, asam dari Jawa. Karena antara Banjar dan Jawa dekat. Jadi begitu pedagang Jawa masuk ke Muara Kuin, langsung diborong oleh saudagar-saudagar di Muara Banjar itu. Karena ada persoalan konflik peperangan ya, bekas peperangan dengan negara Daha, tidak bisa masuk ke pedalaman sana. Akhirnya di negara Daha sulit sekali mencari asam kamal, apa namanya, mungkin juga kain-kain batik yang dari Jawa itu atau dari Sumatera mungkin. Begitu juga termasuk terasi dan seterusnya. Sebaliknya di Banjar mendapatkan hasil-hasil di kawasan negara juga susah. Ini kata Pak Timasi, kalau begini terus lebih baik kita mencari bantuan. Maka kemudian Pangeran Samudra mengirim surat kepada Sultan Demak. Waktu itu Sultan Trenggono. Dengan bahasa yang sangat halus, bahasa seorang raja. Dia menyatakan sembah sujud putra Andika. Menjatuh sesambah kepada Paduka Tuan. Untuk meminta bantuan. Dalam hal ini Bandar Masih. Pada waktu itu diberi nama kerajaan awalnya untuk mendapatkan bantuan pertolongan. Sementara itu Pangeran Terenggana, Sultan Kerajaan Kesultanan Demak, itu dia tahu bahwa ini masih kerabat. Karena anak Sekar Sungsang, Sunan Serabut itu adalah keturunan dari Giri. Jadi masih ada turunan, makanya disebut, Samudra ini, Pangeran Samudra ini kadang Kujua. Kadang itu dalam bahasa kita ada sanak kadang. Artinya keluarga aku jua. Baik aku tolong, kata Pangeran, kata Sultan Terenggana. Aku tolong. Tetapi dengan syarat dia masuk Islam. Maka kemudian utusan yang membawa surat menghadap kepada Pangeran Samudra. Pati masih juga dengan beberapa pati melihat balasan dari Sultan Trenggono. Dan akhirnya kata Pangeran Samudra, saya setuju, saya akan berislam. Jadi pada waktu itu agamanya masih Pak? Hindu? Masih Hindu. Hindu ya? Padahal menurut pendapat saya sebetulnya Pangeran Samudra ini dia sudah ngerti tentang Islam. Bahkan kemungkinan adanya dua silsilah yang berbeda antara tutur candi dengan hikayat Banjar itu disebabkan karena persoalan agama. Di mana satu sisi Sekar Sungsang ingin agar negara Daha ini Islam, satu sisi kawasan-kawasan bangsawan-bangsawan dari Dipa dengan pengaruh Hindu Siwanya dan tantranya agar tetap ini kerajaan Hindu yang menguasai. Itu menurut saya
Dan itu secara jelas kita melihat akhirnya memang sebetulnya iklim pada waktu itu sebetulnya era Islam. Karena kita tahu bahwa pusat-pusat perdagangan di kawasan Kambai, kawasan Malaka, Laut Jawa, Laut Sumatera, Laut Sulawesi, itu dipenuhi oleh pedagang-pedagang Muslim. Jadi sebetulnya Patimasi ini sangat cerdas menurut saya. Dia cerdas menghadapi situasi zaman. Bahwa kalau tidak menyambut era Islam ini, maka Muara Banjar ini akan ketinggalan. Sementara Demak itu sebagai pusat penyiaran Islam. Tentu banyak pedagang-pedagang Muslim, dan saya katakan sejak di Bandar Muara Bahan, ketika kerajaan negara Daha, Sunan Bonang dan Sunan Giri pun sudah datang. Oleh sebab itu, ketika Patimasi mencanangkan bahwa kita harus meminta bantuan Demak, saya pikir dia sudah melihat tidak ada jalan lain. Satu hal yang ingin saya tandaskan di sini, Demak memang memberikan bantuan 1.000 orang. Tentara. Pasukan, ya memang pasukan. Ya. Tetapi yang harus kita pahami, dia mengirim seorang panglima yang bergelar khatib. Nah, Jainal Anis itu sejarawan ya, menyatakan bahwa seorang khatib di Jawa, memang dia memiliki kemampuan seorang panglima, tetapi dia lebih banyak sebagai seorang penyampai khutbah. Iya. Rohaninya yang... Ya, artinya yang dikirim ini bukan orang yang langsung menyerang. Iya. Karena memang pada waktu itu misi daripada dakwah Demak memang lebih banyak bil hikmah wa bil mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang damai. Dan orang banyak mengira bahwa perang antara Banjarmasin dengan negara Daha ini adalah perang agama, padahal tidak. Ini sebetulnya adalah perang antara anak kemenakan, yakni Pangeran Samudra, dengan pamannya. Pangeran Samudra kebetulan dia ingin agar bandarnya atau kesultanannya ini kerajaannya Islam, sementara Pangeran Tumenggung ingin agar dia tetap Hindu. Tetapi sebetulnya ini tidak ada pemaksaan sebetulnya. Jadi ini persoalan konflik politik, bukan konflik keagamaan. Islam disebarkan di Kalimantan Selatan itu dengan damai. 1.000 pasukan yang datang ini bukan untuk menghancurkan Hindu, tidak. Bahkan dijelaskan di dalam Hikayat Banjar bahwa justru yang terjadi itu adalah perang tanding. Dan akhirnya harus kita akui di dalam perang tanding itu bagaimana dengan adab yang baik, akhlak yang baik, seorang anak kemenakan yakni Pangeran Samudra yang kemudian bergelar Sultan Suryanula atau Sultan Suryansa ini, dia justru menghambakan diri kepada pamannya. Bahkan di dalam Hikayat Banjar disebutkan, wahai paman, pian ini seperti Abah Ulun. Karena Abah Ulun sudah lawas meninggal. Pian ini sebagaimana Abah Ulun, maka lamun pian hendak bunuh aja Ulun. Apa artinya Ulun hidup begini tanpa dukungan sampean sebagai mamarina laksana Abah Ulun? Sambil diam tentu mengucapkan bismillah. Yang namanya pada waktu itu tentu bismillahnya itu bismillah kada sembarangan kira-kira nih. Ya, artinya ada isinya bismillahnya nih. Keyakinannya kuat. Maka lemah hatinya Pangeran Tumenggung ini, langsung memeluk kemenakannya sambil menangis. Wahai anak kemenakanku, memang kamulah yang menjadi raja. Maka pada waktu itu diserahkanlah mahkota itu dan dikenakan kepada Pangeran Samudra. Nah, itu terjadi pada tahun 1526, dicatat di dalam sejarah. 1526. Jadi dengan keadaan situasi seperti ini, kita harus memahami bahwa yang namanya persoalan tahta itu adalah persoalan politik, bukan persoalan keagamaan. Jadi di dalam Islamisasi Banjarmasin yang harus dipahami, tidak ada pemaksaan. Justru yang terjadi itu adalah saling berangkulan antara paman dengan anak kemenakan. Dan ketika Pangeran Samudra dengan Khatib Dayan menjadi
tokoh-tokoh ketika sudah berdiri Kesultanan Banjar, mereka tidak melakukan satu provokasi dan agitasi penghancuran candi-candi dan sebagainya. Kalau Pak misalnya Candi Agung di Amuntai itu dihancurkan oleh Hatip Dayan, enggak. Kada juga. Kada itu zaman Belanda itu hancurnya. Oh. Bahkan beberapa peninggalan di Banjar ini seperti misalnya Benteng Tabunio, benteng di Pengaron, Oranye Nassau, kemudian juga yang di atas itu Mandiangin, yang di Mandiangin atas itu. Ada benteng. Iya. Saya sendiri yang langsung melakukan riset. Kenapa ini peninggalan di Kalimantan Selatan ini pada hancur? Ternyata masyarakat mengakui, itu Pak Ai kami hancur, batanya kami ambil, kami ulama Sigit. Ini saya realitas saja. Jadi itu bukan disebabkan karena peperangan, bukan. Hancur bubu aja. Iya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Candi Agung itu hancur ketika memang terjadi persoalan di zaman pemberontakan Ibnu Hajar. Ada juga yang mengatakan demikian, karena mungkin ada yang mungkin melakukan penguatan-penguatan spiritual dan sebagainya, lalu dia di situ. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Yang jelas, yang ingin saya tandaskan di dalam kesempatan ini, ketika Hatip Dayan dengan bijaksananya dia menjadi seorang penasihat Kesultanan Banjar, maka kemudian dia memerintahkan Sultan Banjar untuk membangun masjid. Banjarmasin di abad ke-16 itu telah membentuk sebuah lembaga politik, yakni Kesultanan Islam. Inilah yang harus kita pahami sebagai masyarakat Banjar. Pertama, kita harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang namanya Pangeran Samudra, yang telah memulai pertama kali berhasil mendirikan sebuah lembaga politik yang namanya Kesultanan Islam Banjarmasin tahun 1526. Kemudian dia juga bagaimana membangun hubungan struktural. Dia membentuk sebuah sistem birokrasi. Nanti di slide berikutnya ada. Dan kemudian juga syiar Islam berkembang mulai saat itu. Dan yang harus kita pahami, mereka-mereka ini adalah orang yang cerdas. Orang yang mampu menghadapi tantangan zamannya, siap menerima perubahan. Jadi Islam yang datang dan masuk pada waktu itu harus kita pahami, sudah ada yang berasal dari Aceh, yakni Syekh Abdul Malik tadi. Di dalam Hikayat Banjar dijelaskan bahwa yang memberi gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansa itu adalah seseorang Arab. Ada yang mengatakan Syekh Abdul Rahman dan seterusnya. Kalau saya mengatakan justru Syekh Abdul Malik ini memang adalah seorang tokoh agama yang berasal dari Aceh, tapi dia lama tinggal di Aceh. Sebetulnya dia juga berasal dari tanah Arab. Nah, dia berdiam di Aceh, kemudian dia ke Banjarmasin, ke Bandarmasi. Karena pada waktu itu, sebagaimana pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan, bahwa era maritim perdagangan Islam ini sudah luar biasa, sangat maju. Yang kedua, pada waktu itu tahun 1511, Malaka itu dihancurkan oleh Portugis. Akhirnya pedagang-pedagang Islam tidak lagi mau berhubungan dengan Portugis. Akibatnya pedagang-pedagang Islam itu mencari bandar-bandar lainnya, termasuk nanti berdirilah bandar-bandar pelabuhan di kawasan Jawa, di kawasan Sumatera. Menurut seorang sejarawan sosial ekonomi yang bernama Van der mengatakan bahwa sebetulnya penyebaran Islam di Nusantara termasuk nanti sampai ke Bandarmasi justru karena ulah Portugis. Portugis menghancurkan Kesultanan Islam Malaka. Karena Malaka itu adalah pusat penyiaran Islam dan pusat perdagangan dunia Islam di kawasan Asia Tenggara. Dengan dihancurkannya perdagangan itu,
pedagang-pedagang membenci Portugis, pedagang-pedagang Muslim lari ke kawasan-kawasan lainnya. Makanya sesudah tahun 1511 banyak berdiri kesultanan-kesultanan Islam. Termasuk nanti juga kesultanan di Pasir, kesultanan Kutai dan seterusnya. Di Kalimantan ini beriringan saja. Oleh sebab itu, sebetulnya menurut Vander, Islam berkembang dengan pesat di awal abad ke-16 itu disebabkan karena Portugis sendiri yang menghancurkan dunia Islam. Akhirnya pedagang-pedagang Islam kemudian menyebar ke berbagai penjuru. Kemudian pedagang-pedagang Islam yang sebagian ini adalah mubalik, yang juga adalah penyiar-penyiar agama, mereka kemudian bisa melakukan sebuah komunikasi dan interaksi dengan masyarakat setempat. Terbentuklah kesultanan-kesultanan Islam itu. Sementara yang kita pahami, pusat penyiaran agama itu awalnya, kalau untuk kawasan timur itu adalah Demak. Bahkan Demak ini sampai ke kawasan Maluku. Banyak orang-orang Maluku itu melakukan pembelajaran Islam di Demak. Dan pesantren Giri. Termasuk juga nanti Banjar. Jadi istilahnya pada waktu itu, kiblatain pendidikan di kawasan Banjarmasin untuk mendalami ilmu agama pada awalnya itu ke Giri, di pesantren Giri itu. Nah, oleh sebab itu sangat wajar kemudian ketika misalnya ada pendapat dari Hollander misalnya mengatakan bahwa orang Banjar itu orang Jawa. Karena memang kita memahami Khatib Dayan saja membawa 1000 pasukan ke sini. Jadi memang pada waktu itu sebelum Khatib Dayan datang pun sudah saya katakan sejak awal Empu Jatmika itu juga dari Jawa Timur. Sekar Sungsang juga dari Jawa Timur. Nah, oleh sebab itu perpaduan antara orang Jawa, orang Melayu, dan orang Dayak, baik Dayak Manyan, Dayak Ngaju, Dayak Lawangan, Dayak Bukit, berada dalam sebuah kesatuan Kesultanan Banjarmasin, yang kemudian disebut Kesultanan Banjar, maka kemudian orang yang berdiam itu disebut orang Banjar. Jadi Banjar itu pada mulanya bukan nama suku, tapi nama kesatuan politik. Sama kita misalnya sekarang, orang Indonesia, ada dari Jawa, ada dari Banjar, ada dari Madura, ada dari Bugis, ada dari Dayak. Ketika kita keluar negeri, kamu dari mana? Dari Indonesia. KTP kita pun Indonesia. Jadi pada waktu itu, karena Kesultanan Banjar ini memang sangat masyhur menjadi pusat penyiaran agama juga, apalagi nanti setelah Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, ini Syekh Arsyad Al-Banjari nanti kita khusus kita dendangkan. Di episode yang akan datang. Episode nanti kita dendangkan. Islam kemudian menjadi pusat penyiaran. Banjarmasin menjadi pusat penyiaran Islam di kawasan Martapura. Nah, oleh sebab itulah kita harus memahami bahwa tidak benar misalnya kita menyatakan bahwa di Banjar ini misalnya mutlak orang Banjar itu sebagai satu kesatuan suku mutlak, tidak. Itu saya katakan sebagai satu kesatuan politik pada mulanya. Jadi orang di Kalua itu ada di Malingkrod, dia menulis sebuah buku Het ada Treh Pan Borneo. Dia katakan orang Kalua itu kalau ke Banjar, dia mengatakan aku hendak ke Banjar nah balabuh. Maka di waktu itu kenapa yang ada hanya balabuh? Karena dengan perahu. Makanya orang Banjar itu Pak tidak kena barat, timur, utara, selatan, kada tahu. Inya tahu ke laut, ke darat. Nah itu ke Padang, ke sungai, ke Batangbanyu. Itu aja arahnya itu. Tidak ada istilah timur, utara, selatan, barat tadi. Istilahnya kalau Jawa itu aku mau ngalor, Arab gitu, ya, nggak ada itu kan, darat. Makanya Banjar itu juga misalnya aku hendak mudik.
Oh, nggih. Artinya ke hulu sungai tak. Nggih. Karena mudik itu dahulu harus berkayuh dengan jukung. Nggih, nggih. Jadi zaman dahulu itu sangat wajar misalnya orang naik perahu itu sampai kemudian bingung orang ketika naik taksi di tahun 60-70 itu berapa pir tambangannya. Padahal taksi ya. Taksi, ya. Karena tambangan itu dahulu adalah perahu tambangan, perahu pengangkut penumpang. Iya. Bahkan ada teman saya itu, Pak Wisnu Subroto itu dia membuat sebuah tesis dia tentang transportasi air di tahun-tahun 60-70. Ternyata ada beca air namanya di Universitas Gadjah Mada. Kebetulan juga ada teman saya itu Bapak Bambang Subiakto. Dia juga ahli masalah pelayaran sungai di Kalimantan Selatan. Dan dahulu yang namanya sungai itu menjadi pusat dari perdagangan, politik, ekonomi, bisnis. Jadi transportasinya di Ya, sungai. Sungai, Sungai. tidak ada yang lain. Iya. Bahkan Pak itu kalau tahun 60 itu, kalau dari Martapura sampai ke Banjar itu, di pinggir-pinggir jalan raya kita ini, Nggih, itu sungai. perahu tiung itu bisa, Nggih, sungai besar-besar. besar-besar. Nggih. Sekarang sudah tertutup semua. Nggih. Nah itulah mungkin karena kita tidak memahami bagaimana mengembangkan Nggih. yang namanya ekologi sungai itu. Tetapi kalau sudah sekarang ini ya tentu memelihara yang ada saja. Nggih. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa perkembangan sosial masyarakat Banjar di zaman dahulu itu tidak bisa lepas daripada sungai dan perahu. Bahkan interaksi dan komunikasi juga melalui sungai. Oleh sebab itu nanti kalau kita melihat adanya masjid, surau atau langgar, bahkan ada yang namanya orang Banjar sebut tumpakan atau istilahnya itu gazebo ya, yang di pinggir-pinggir, yang di dekat masjid, biasanya di pinggir banyu, pinggir sungai. Itu senantiasa masjid, langgar pasti pinggir sungai. Pinggir sungai. Nah, kecuali di beberapa tempat. Karena itu orang Banjar itu sebetulnya kebudayaan sungai yang pada awalnya mereka pahami. Jadi pada saat di zaman Belanda itu sekitar tahun 1700-1800 itu sebuah komisi ilmu pengetahuan Belanda itu melakukan survei. Ternyata sudah ada sekitar 143 kampung-kampung di kawasan mulai Muara Barito itu sampai ke Muara Negara. Jadi setelah Bandar Muara Bahan terbentuk, Bandar Masih terbentuk, perkembangan masyarakat menjadi lebih pesat. Nah ini yang harus kita pahami dari penjelasan malam ini. Masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dengan berdirinya Kesultanan Banjarmasin dengan seluruh unsur birokrasinya. Nah, kalau boleh saya katakan memang ini merupakan satu hidayah dari Allah, di mana kemudian orang Banjar sebagai orang Muslim ini menerima Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai. Karena itu kemarin ketika saya memperbincangkan ini dengan beberapa teman dari non-Muslim, saya sudah katakan bahwa yang namanya di Banjarmasin ini kehidupan damai itu sudah ada sejak zaman dahulu. Orang Islam Banjar itu dia sangat terbuka, sangat familiar karena Kesultanan Islam di Banjarmasin ini adalah berorientasi dagang. Yang namanya orang dagang itu tidak mau punya musuh. Tidak benar kalau misalnya dikatakan bahwa Banjar ini misalnya sangat ganas sebagaimana laporan Belanda. Dikatakan laporan Belanda Banjar ini cukup ganas karena memang pada awalnya di tahun 1598 dua jong Banjar itu berangkat ke Banten membawa lada. Ternyata Belanda merampok dua jong ini. Akhirnya ketika Belanda datang ke Banjar, Belanda itu kemudian dibunuhi.
Nah, itu nanti pada penjelasan berikutnya yang berkaitan dengan perkembangan birokrasi dan perdagangan di Banjarmasin, Kesultanan Islam. Sebagai menutup Pak nih Pak. Iya Pak. Iya. Menurut riset Bapak, ada mitos yang dikatakan, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang Kuin di kawasan pemakaman Sultan Syahriansyah. Iya Pak. Apakah benar bahwa Sultan Syahriansyah itu orangnya tinggi, dadanya 7 kilan itu, terus bulangnya seperti Nyiru Pak? Apakah memang ada riset penemuan seperti itu? Jadi, katanya orang-orang dulu besar-besar gitu loh maksudnya gitu. Sebetulnya itu biasa Pak di dalam konteks pemahaman masyarakat kita. Mereka ingin membesarkan seorang sultan, tapi yang ada di dalam Hikayat Banjar dijelaskan bahwa memang dia memiliki satu perawakan yang memiliki karisma, begitu saja. Iya. Itu arkeologi itu pernah melakukan satu potret satelit dengan kedalaman 20 meter. Dari laporan yang ada dari arkeologi itu tidak ada penjelasan, misalnya mereka menemukan tulang yang panjang misalnya. Iya. Jadi saya pikir itu hanyalah satu gambaran bagaimana orang Banjar menghormati seorang raja. Iya, betul. Begitu juga beberapa ulama kadang-kadang makamnya panjang. Iya. Sampai ada datu panjang 40 dan seterusnya. Itu biasa di dalam masyarakat kita. Karena memang masyarakat kita sangat memuliakan raja mungkin dan juga ulama. Mengagungkan ya. Iya, mengagungkan. Mengagungkan. Iya, mengagungkan gitu ya. Mengagungkan. Mungkin yang paling terakhir Pak, Bapak bisa menjelaskan apa yang bisa kita petik dari kisah ini untuk anak-anak zaman sekarang? Jadi kalau kita pahami bahwa sebetulnya yang pertama, sebuah pemerintahan yang baik itu tentu berakar dari niat yang baik. Iya. Kemudian rakyat pun harus mendukung segala program-program pembangunan pada zamannya. Karena bagaimanapun antara penguasa dengan rakyat itu harus saling bersinergi. Iya. Selama satu hal yang sifatnya untuk kebaikan itu boleh. Nah, dalam hal ini, di zaman sekarang ini, apapun dari program pemerintah yang baik, rakyat harus mendukung. Betul. Dan kita merasakan nanti bagaimana gemilangnya Kesultanan Banjar itu ketika rakyat memang mendukung. Dan di zaman dahulu, di dalam sistem genealogi, kalau memang zaman dahulu kan kalau mereka diangkat menjadi sultan itu karena berdasarkan keturunan darah. Dan hak legitimasi berdasarkan genealogis karena faktor darah biru. Ternyata Pangeran Samudra ini masih ada hubungannya dengan Demak, hubungannya dengan Majapahit, masih ada hubungan Daha, masih ada hubungan dengan Dipa. Wajarlah kemudian dia berhak. Sementara memang Pangeran Tumenggung itu tidak diberikan wasiat untuk menjadi raja. Karena biasanya sang Prabu atau ayahnya sendiri, dia tahu ini anaknya, saya ini nggak pantas nih jadi raja. Dan yang sekarang kita memahami bahwa kalau kita ingin menjadi raja di zaman kita sekarang, tentu harus memiliki kapabilitas di dalam segala hal. Nah, oleh sebab itu, saya meyakini bahwa siapapun raja atau misalnya pemimpin yang terpilih, itu adalah orang yang terbaik menurut pilihan rakyat. Kita harus taat kepada mereka, segala macam program pembangunan harus kita dukung. Nah, demikian Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Yuslianur atas pemaparan tentang tema yang diangkat malam ini, Islam di Banjarmasin dan Kesultanan Banjar. Mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya. Dan untuk teman-teman yang lain, terima kasih banyak atas kehadirannya di program 4 dalam acara Basair Melayu Banjar. Kita malam ini berpisah dulu Pak. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali dalam perempat seberataan dengan tema yang lain untuk hari Rabu yang akan datang insya Allah. Dan Ulun Iswan dan juga Pak Yuslianur dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sang seberatan. Kita kembali ke program 4 RRI Banjarmasin. Ah